Bab 431, pelakunya, bicara padamu lain kali. Kudengar bahwa Liga ke-14 hancur kemarin. Agaknya inilah yang dilakukan Ning Bingxian untuk Erlang Shen Yang Jian. Ini pertama kalinya kudengar dia melakukan hal seperti itu untuk seorang pria. Zi Tianlin menghela napas, dan bahkan lebih iri pada Yang Jian, Dewa Erlang. Saat itu, Dewa Erlang, Yang Jian dan Ning Bingxian bertarung. Tanpa diduga, Ning Bingxian menangkapnya dengan sekali pandang. Lagi pula, dengan pria besar seperti Ning Bingxian, adalah hal yang biasa untuk meremehkan menghancurkan alam abadi tingkat rendah. Lagi pula, melakukan itu hanya akan mengotori tangannya. Namun, itu menghancurkan 14 domain abadi dari Liga ke-14. Semua orang tahu bahwa Liga ke-14 sekarang menentang domain abadi 9 provinsi. Dan Yang Jian, Dewa Erlang, adalah wakil kapten tim manajemen kota Jiushu di daratan Kyushu. Oleh karena itu, tembakan Ning Bingxian hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk Dewa Erlang Yang Jian. Zi Tianlin merasa iri. Ning Bingxian itu adalah tokoh teratas di antara ribuan makhluk abadi, Zundi. Di zaman Kaisar Abadi ini, Kaisar Semu mewakili kekuatan pertempuran dari ribuan makhluk abadi. Jika benar-benar menyerah oleh Dewa Erlang, jadi berapa banyak orang yang berani memprovokasi wilayah abadi 9 provinsi di antara ribuan wilayah abadi? Terutama Dewa Erlang itu, dengan pengawalan Ning Bingxian, sangat mungkin untuk berjalan menyamping di antara ribuan makhluk abadi. Itu benar, ini adalah aspek Ning Bingxian yang kuat dan menakutkan. Setelah mendengar desahan iri Zi Tianlin, Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa yang kamu katakan?" Melihat wajah Chen Chang'an tiba-tiba tenggelam, Zi Tianlin terkejut dan khawatir. "Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah tadi? Tuan, ada apa denganmu?" Zi Tianlin bertanya dengan hati-hati. Dia takut dia akan secara tidak sengaja membuat Chen Chang'an marah. Pernah marah dengan kata-kata Chen Chang'an. "Hidupmu sendiri tidak dijamin." Chen Chang'an berkata dengan suara yang dalam. "Kamu bilang Ning Bingxian yang membunuh Liga ke-14. Itu dia. Lagi pula, kudengar Ning Bingxian telah datang ke perairan wilayah abadi 9 provinsi. Aku penasaran mengapa dia tidak datang ke wilayah abadi Kyushu sampai aku mendengar tentang wilayah abadi 10 provinsi pagi ini." Simeng dihancurkan oleh seorang wanita yang menakjubkan dan dibekukan selama jutaan mil, hanya untuk mengetahui bahwa semua itu ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, adalah mungkin untuk menghancurkan Liga ke-14 dalam waktu yang singkat. Bahkan seorang suci abadi peringkat ke-7 atau ke-8 tidak dapat melakukannya sama sekali. Selain dia, aku tidak dapat memikirkan wanita yang menakjubkan kedua. Rumput, itu adalah wanita gila ini. Chen Chang'an sangat marah. Balas dendam, pasti balas dendam. Chen Chang'an yang marah mengetahui siapa yang menghancurkan Liga ke-14. Meninggalkan alun-alun percobaan secara langsung. Tidak mungkin. Chen Chang'an terlalu marah. Nilai bidangnya, peti harta karun ikan asinnya, dan asal-usul negeri dongengnya. Semua ini hilang. Semua karena wanita gila itu. Chen Chang'an hancur. Secara keseluruhan, semua yang dilakukan Ning Bingxian, mengingat bahwa Chen Chang'an berencana untuk menggabungkan semua 14 wilayah abadi ke dalam wilayah abadi Kyushu, yang akan membawa sejumlah besar abadi ke wilayah abadi Kyushu. Pada saat itu, dia akan mendapatkan banyak nilai bidang secara tidak langsung. Tapi sekarang, 14 abadi dihancurkan. Chen Chang'an menderita kerugian besar. Ada perasaan berdarah di hati. Sakit hati 2021. Nenek,
Setiap hari aku merancang keserakahan, berpura-pura memaksa, dan bertindak, dan khawatir tentang perluasan cakupan bidan. G tak terkalahkanku setiap hari. Apakah mudah bagiku? Wanita gila, aku ingin melihat apa yang ingin kau lakukan. Setelah Chen Chang'an meninggalkan Trial Plaza, dia telah menunggu klon boneka Ning Bingxian muncul kembali di wilayah abadi 9 provinsi. Chen Chang'an tidak diminta untuk menunggu lama. Sekitar setengah jam kemudian, klon boneka Ning Bingxian datang ke wilayah abadi 9 provinsi lagi. Kali ini, Chen Chang'an tidak langsung menghancurkan klon boneka Ning Bingxian. Pikirannya bergerak. Ning Bingxian, yang baru saja memasuki alam tak terkalahkan, berteleportasi ke Gunung Feixian. Ning Bingxian sedikit linglung. Kemudian, dia bertemu Chen Chang'an. Setelah bertemu Chen Chang'an, mata indah Ning Bingxian menjadi cerah. Tuan, rumput, D. Chen Chang'an secara otomatis mengabaikan kata-kata wanita gila ini. Chen Chang'an terdiam. Ning Bingxian, kamu menghancurkan Liga ke-14 jelas sangat kuat. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Chen Chang'an berkata langsung ke intinya dan berkata dengan dingin. Ning Bingxian, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu melakukan hal-hal dari Liga ke-14? Wajah Ning Bingxian Jue memerah, dia mengangguk malu-malu. Xianggong, sepertinya kamu sudah tahu. Apakah kamu ingin memujiku? Berterima kasih padaku. Sebenarnya, ini tidak perlu. Ini yang seharusnya dilakukan keluarga budak. Mendengarkan kata-kata halus Ning Bingxian, mulut Chen Chang'an berkedut, berusaha sekuat tenaga menahan keinginan untuk membunuh Ning Bingxian. Melihat Chen Chang'an tidak berbicara lama sekali, Ning Bingxian mengangkat kepalanya dan mendekati Chen Chang'an dengan wajah memerah. Xianggong, mengapa kamu tidak membanggakanku gelombang? Liga ke-14 berani melawan Jiushu Xianyu milik Xianggong, itu berarti melawan keluarga budak. Tidak peduli siapa yang berani melawan suami di masa depan, bahkan jika itu diserahkan kepada keluarga budak untuk ditangani. Rumput, itu benar. Bagaimana saya bisa memanen nilai bidang untuk memperluas bidang yang tak terkalahkan? Dia melepaskan paksaannya dan menekan Ning Bingxian, yang mendekatinya, di tempat, dan berkata dengan dingin. Berdiri saja di sana, jangan datang ke sini. Ning Bingxian Jiao Didi, merasa sedih. Xianggong, mengapa kamu ingin bersikap begitu kejam gelombang? Mata Chen Chang'an bersinar terang, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Maaf, aku tidak tahan lagi, kita akan bicara lain kali. Bab 432, Pelacakan 10.000 Milgu, Ancaman Ci Guo. Lihatlah mata kecil Ning Bingxian yang penuh kebencian. Xianggong, mengapa kamu tidak bisa lebih banyak menggoda orang? Kamu akan membunuh orang bahkan sebelum kamu berbicara beberapa patah kata. Kamu jahat, kamu membencinya gelombang. Chen Chang'an hanya merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya. Paman bisa menahannya, bibi bisa menahannya. Dia menembak langsung dan membunuh klon boneka Ning Bingxian. Setelah membunuh Ning Bingxian, Chen Chang'an menghela napas lega. Merasa jauh lebih baik, jauh lebih tenang. Dasar jalang bau. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menghadapi wanita gila ini. Chen Chang'an tidak ingin dihantui oleh wanita gila ini sepanjang waktu. Dia menggunakan kartu bermain mistis. Kartu bermain mistis ini masih merupakan Dewa Erlang yang jian. Masih berkualitas legendaris. Namun, berbeda dengan basis kultivasi kartu bermain mistis yang digunakan terakhir kali. Kali ini, Yang Jian, Dewa Erlang, memiliki rana orang suci abadi kelas 6. Oh, wanita gila, bukankah kamu mencari Erlang?
Kalau begitu aku akan berperan sebagai Dewa Erlang yang Jian dan mendatangimu secara pribadi. Lihat di mana tubuhmu bersembunyi. Lihat apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Setiap hari aku tahu bahwa aku akan mengirim klon untuk datang, tetapi untuk melihat seberapa kuatnya kamu. Lihat paman, aku menghancurkan bunga, langsung ke Huanglong. Lalu, Yang Jian, Dewa Erlang yang diperankannya, turun dari Gunung Feixian sepanjang jalan. 100.000 gunung. Para anggota tim manajemen kota Kyushu kagum ketika mereka melihatnya. Lihat Wakil Kapten. Halo, Wakil Kapten. Wakil Kapten, kamu tampan lagi. Yang Jian, Dewa Erlang yang diperankan oleh Chen Chang'an, menanggapi dengan senyuman. Baiklah, semuanya baik-baik saja. Meskipun aku tampan, kalian juga tahu bahwa aku tidak pernah setampan Kapten. Kapten adalah anak singa paling tampan dan cantik di dunia. Oh, dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Semua orang terdiam beberapa saat. Wakil Kapten memang pantas menjadi Wakil Kapten, meskipun kita tahu bahwa Kapten juga tampan. Tapi kalian tidak perlu terlalu menyanjung. Aku mengagumi kalian. Belajar, belajar. Sepanjang jalan meninggalkan Kyushu Xianyu, Chen Chang'an muncul di luar gerbang Xianyu. Menyebarkan kesadarannya seperti air pasang, mencari tubuh asli Ningbingxian. Tapi, dia tidak menemukan di mana tubuh asli Ningbingxian bersembunyi. Dia mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada di sini. Lalu, dia mengeluarkan sesuatu. Benda ini adalah cacing gu hitam. Juga dikenal sebagai 10,000 miles trekking gu, benda ini dibuka dari peti harta karun ikan asin. Mari kita lihat apakah kita dapat menggunakan 10,000 miles trekking gu ini untuk menemukan jejak Ningbing Immortal. Kemudian, dia mengeluarkan sedotan lainnya. Ini ditinggalkan oleh klon boneka yang membunuh Ningbingxian, dan ada napas Ningbingxian di atasnya. Letakkan di depan 10,000 miles trekking gu, ia akan menelan sedotan dan merasakan napas Ningbingxian. Kemudian, 10,000 miles trekking gu menuju ke arah laut bintang kematian. Chen Chang'an mengikuti di belakang 10,000 miles trekking gu, dan berjalan menuju ke arah Ningbingxian yang dirasakan oleh 10,000 miles trekking gu. Di lautan bintang kematian yang luas dan tak berujung. Masih ada beberapa wilayah abadi di sekitar wilayah abadi Kyushu. Ningbingxian pergi ke sana. Ke-14 abadi dari Liga ke-14 dihancurkan oleh Ningbingxian, dan sejak itu mereka telah menjadi awan masa lalu. Ini benar-benar membuat takut para abadi lainnya dari domain abadi. Mereka menduga bahwa wanita yang menakjubkan Ningbingxian ini pasti terkait dengan wilayah abadi 9 provinsi. Jika tidak, dan mengapa setelah Perang Salib, Liga ke-14 berakhir, hancurkan saja 14 alam abadi yang membentuk aliansi 14. Beberapa wilayah abadi yang masih hidup ini benar-benar beruntung karena mereka tidak memprovokasi wilayah abadi Kyushu. Untungnya, saya pergi untuk melihat acara Hongmen hari itu. Jika tidak, akhir dari Liga ke-14. Itu pasti akhir mereka. Tetapi, ketika Ningbingxian datang ke negeri dongeng di sekitarnya. Tetapi para abadi di alam abadi ini ketakutan. Mungkinkah Ningbingxian datang untuk menghancurkan negeri dongeng mereka? Untungnya, mereka merasa lega. Ningbingxian tidak secara langsung mengambil tindakan untuk menghancurkan negeri dongeng mereka. Dia merendahkan, seperti Dewi Gunung Es, tinggi di atas, rambut pirangnya berkibar, dan wajahnya yang cantik sangat dingin. Sepasang mata Phoenix, dengan paksaan tertinggi. Penampilannya membuat seluruh dunia membeku dan berubah menjadi dunia es dan salju. Tidak ada makhluk abadi yang berani menatapnya langsung. Mereka semua menundukkan kepala,
bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap Ning Bingxian. Ning Bingxian berbicara dengan dingin, suaranya dingin, benar-benar seperti suara Ratu Es. Ingatlah, Chen Chang'an dari wilayah abadi 9 provinsi adalah penguasa istana ini. Mulai sekarang, wilayah abadi kalian akan menjadi milik penguasa. Penguasa wilayah abadi, keluarlah ke istana ini. Dari wilayah abadi itu, penguasa wilayah abadi keluar dengan panik. Besar, tuanku. Ingat apa yang dikatakan Ben Gong, Anda harus melakukan apapun yang Anda inginkan. Di wilayah laut ini, hanya satu wilayah abadi 9 provinsi yang cukup. Ikuti perintah Anda. Setelah melakukan semua ini, Ning Bingxian pergi. Adapun wilayah abadi itu, benar-benar putus asa. Kata-kata Ning Bingxian benar-benar mengancam mereka. Negeri peri mereka adalah milik Chen Chang'an. Wilayah laut ini hanya membutuhkan wilayah abadi Kyushu. Bukankah dia bermaksud membiarkan Jiushu Xianyu mencaplok mereka? Mengancam, itu hanyalah ancaman buah merah. Bagaimanapun, Chen Chang'an juga mengatakan sebelumnya bahwa wilayah abadi mereka akan digabungkan ke dalam wilayah abadi 9 provinsi. Pada saat itu, mereka memilih untuk menolak. Tanpa diduga, dalam waktu 2 hari, dia diancam. Meskipun wilayah abadi ini tidak mau melakukannya, tetapi dia tidak bisa menekuk sikunya di pahanya. Tampaknya sekarang, jika tidak digabungkan ke dalam wilayah abadi Kyushu, nasib mereka mungkin akan melangkah ke jalan belakang Liga ke-14. Jadi, alam abadi ini tidak punya pilihan. Tuan Xianyu secara pribadi membawa sumber Xianyu ke Xianyu Kyushu untuk menyerahkan asal-usul negeri peri ini. Bab 433, Adik Perempuan Wu Qingyao, teror besar akan datang. Ning Bingxian berjalan melalui lautan bintang kematian. Pada saat ini, wajahnya yang dingin berubah dan dia tersenyum. Xiang Gong masih mendominasi seperti biasa, dan membunuh boneka kloningku, tetapi aku bisa merasakan kelembutan dalam dominasinya, dan dia benar-benar senang bahwa aku membunuh Liga ke-14 untuknya. Kemudian, Ning Bingxian hendak menggunakan boneka kloning lagi, bermaksud untuk membiarkan kloning itu pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk membina hubungan dengan Chen Chang'an. Tetapi sekarang, di wilayah laut ini, dunia sedang berubah. Laut menggulung ribuan ombak, dan ombaknya bergolak. Ning Bingxian tampaknya menyadari sesuatu, dan untuk sementara menyerah menggunakan boneka kloning. Senyumnya memudar, dingin. Wu Qingyao, aku tidak menyangka kamu menemukan tempat ini. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Ben Gong telah menemukanmu. Suara itu baru saja jatuh. Bum-bum, ribuan kolom air melesat ke langit, berubah menjadi naga air, membubung ke langit, lalu berubah menjadi penjara air, memenjarakan Ningbing abadi di dalamnya. Laut tak berujung terbelah dua oleh pedang. Aku melihat seorang wanita berjalan keluar dari laut yang terbelah dua. Wanita ini memegang pedang abadi di tangan kanannya, berkibar dalam pakaian putih, tak tertandingi. Ini adalah kecantikan yang tak tertandingi, dengan benang perak seperti salju dan kulit seperti batu giok. Dari segi penampilan, mereka tidak lebih lemah dari Ning Bingxian. Keduanya adalah wanita yang menakjubkan dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia memiliki mata yang cerah dan bulu mata yang panjang. Dia berjalan perlahan, menumbuhkan teratai selangkah demi selangkah, lalu berhenti di depan penjara air. Dia ramping. Kecantikan yang sama sekali berbeda dari Ning Bingxian tampaknya terintegrasi dengan seluruh lautan bintang kematian, dan kecantikannya mencekik. Di balik pakaian putih, lekuk seluruh tubuh juga menunjukkan kesempurnaan yang menakjubkan. Wu Qingyao berbicara dengan suara seperti suara surga. Kakak senior, karena kau meninggalkan istana surgawi abadi, sekarang kembalilah bersamaku.
semuanya masih terlambat. Ning Bingxian mencibir, "Kakak junior, jika si Zun mengirim beberapa orang lagi, mungkin istana ini hanya bisa melarikan diri, tetapi kau ingin menangkapku kembali hanya karena kau sendirian." Dari 5 jari Ning Bingxian, cahaya keemasan dilepaskan seperti seutas benang. Dalam sekejap mata, penjara air itu hancur. Rambut pirang Ning Bingxian berkibar, dan sinar cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Dari tubuhnya, fluktuasi mengerikan dalam kultivasinya melonjak. Seperti sejuta gunung berapi yang sedang tidur meletus pada saat yang sama. Kekuatan Kaisar. Namun, Wu Qingyao tidak takut sama sekali. Dari tubuhnya, ada juga fluktuasi dasar kultivasi yang mengerikan. Lautan bintang memicu lautan badai, menggulung jutaan gelombang badai. Itu juga kekuatan Kaisar Semu. Alam kultivasi keduanya hampir sama. Namun, ini adalah dua Kaisar Semu. Di antara ribuan makhluk abadi, dialah orang yang paling kuat. Siapa sangka akan muncul di wilayah laut terpencil ini. Jika keduanya bertarung, cukup untuk menghancurkan wilayah laut ini sepenuhnya. Di wilayah laut ini, mungkin ada alam abadi Kyushu. Ning Bingxian tidak ingin menyebar ke wilayah abadi 9 provinsi tempat Xianggong berada, dan membuatnya mendapat masalah. Saat itu, Xianggong pasti tidak senang. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi ke kejauhan, sambil berbicara dengan dingin. "Tempat ini terlalu kecil, kamu dan aku bertukar tempat." Namun, Wu Qingyao tidak memberi Ning Bingxian kesempatan untuk pergi. Tubuhnya tiba-tiba hancur seperti awan asap. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ning Bingxian begitu saja. Pedang abadi di tangannya menusuk keluar, seperti naga aba. Dia bergegas keluar dari jurang, ganas dan kuat. Ning Bingxian menghindar, meskipun pedang ini menusuk peri es yang kosong. Namun, energi pedang yang mengerikan menusuk keluar dari pedang abadi, merobek mulut besar dari laut. Pulau-pulau di kejauhan semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah pedang ini. Wajah Ning Bingxian berubah lebih dingin, menatap Wu Qingyao. "Sepertinya ilmu pedangmu sekarang berada di level yang lebih tinggi." Wu Qingyao berbicara, "Kakak senior, kamu tidak bisa melarikan diri, jadi kembalilah bersamaku." Mata Phoenix Ning Bingxian memancarkan cahaya dingin. "Kembalilah dan beritahu orang tua itu, aku tidak bisa kembali." "Adik junior, apakah kamu bersedia menjadi kuali orang tua itu, dan kemudian orang tua itu akan mendapatkan buah Tao?" Wu Qingyao berkata, tanpa kegembiraan dan tanpa kekhawatiran. "Kakak senior, perintah guru tidak dapat dilanggar. Kamu dan aku memiliki prestasi hari ini. Semuanya telah dikultivasikan oleh guru selama bertahun-tahun." Ketika Ning Bingxian mendengar ini, mata Phoenix-nya dingin, ekspresinya marah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuhnya tidak terbatas. "Bagus sekali, karena kamu sangat bingung, aku tidak perlu berbelas kasih lagi. Kamu akan mati di tangan orang tua itu cepat atau lambat, jadi mati saja di tangan kakak senior hari ini, dan biarkan orang tua itu menghabiskan waktu lagi untuk mengolah kuali lain." Saat ini, kekuatan Kaisar Semu meledak sepenuhnya. Dunia berubah warna, situasi berubah. Seolah-olah bumi terkoyak hari itu, dan lautan bintang hancur. Di wilayah laut ini, para dewa alam abadi merasakan niat membunuh yang mengerikan. Hati mereka bergetar, apa yang terjadi di wilayah laut ini? Rasanya seperti teror besar akan datang. Pada saat yang sama, Yang Jian, Dewa Erlang diperankan oleh Chen Chang'an. Dia mengikuti 10,000 Miles Trekking Gu, dan berjalan melalui lautan bintang kematian untuk menemukan jejak Ning Bingxian. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Ombak besar bergulung, dan angin menderu,
seperti pedang peri, memotong segalanya. Di depan, niat membunuh yang lebih tak berujung melonjak ke depan. Itu membuat Yang Jian, Dewa Erlang, sedikit tak tertahankan, seolah-olah dia akan binasa dalam niat membunuh yang tak berujung ini. Chen Chang'an mengerutkan kening. Sungguh napas yang mengerikan, apa yang terjadi di depan. Bab 433, Adik Perempuan Wu Qingyao, teror besar akan datang. Ning Bingxian berjalan melalui lautan bintang kematian. Pada saat ini, wajahnya yang dingin berubah dan dia tersenyum. Xiang Gong masih mendominasi seperti biasa, dan membunuh boneka kloningku, tetapi aku bisa merasakan kelembutan dalam dominasinya, dan dia benar-benar senang bahwa aku membunuh Liga ke-14 untuknya. Kemudian, Ning Bingxian hendak menggunakan boneka kloning lagi, bermaksud untuk membiarkan kloning itu pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk membina hubungan dengan Chen Chang'an. Tetapi sekarang, di wilayah laut ini, dunia sedang berubah. Laut menggulung ribuan ombak, dan ombaknya bergolak. Ning Bingxian tampaknya menyadari sesuatu, dan untuk sementara menyerah menggunakan boneka kloning. Senyumnya memudar, dingin. Wu Qingyao, aku tidak menyangka kamu menemukan tempat ini. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Ben Gong telah menemukanmu. Suara itu baru saja jatuh. Bum-bum, ribuan kolom air melesat ke langit, berubah menjadi naga air, membubung ke langit, lalu berubah menjadi penjara air, memenjarakan Ningbing abadi di dalamnya. Laut tak berujung terbelah dua oleh pedang. Aku melihat seorang wanita berjalan keluar dari laut yang terbelah dua. Wanita ini memegang pedang abadi di tangan kanannya, berkibar dalam pakaian putih, tak tertandingi. Ini adalah kecantikan yang tak tertandingi, dengan benang perak seperti salju dan kulit seperti batu giok. Dari segi penampilan, mereka tidak lebih lemah dari Ning Bingxian. Keduanya adalah wanita yang menakjubkan dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia memiliki mata yang cerah dan bulu mata yang panjang. Dia berjalan perlahan, menumbuhkan teratai selangkah demi selangkah, lalu berhenti di depan penjara air. Dia ramping. Kecantikan yang sama sekali berbeda dari Ning Bingxian tampaknya terintegrasi dengan seluruh lautan bintang kematian, dan kecantikannya mencekik. Di balik pakaian putih, lekuk seluruh tubuh juga menunjukkan kesempurnaan yang menakjubkan. Wu Qingyao berbicara dengan suara seperti suara surga. Kakak senior, karena kau meninggalkan istana surgawi abadi, sekarang kembalilah bersamaku, semuanya masih terlambat. Ning Bingxian mencibir. Kakak junior, jika Shizun mengirim beberapa orang lagi, mungkin istana ini hanya bisa melarikan diri, tetapi kau ingin menangkapku kembali hanya karena kau sendirian. Dari 5 jari Ning Bingxian, cahaya keemasan dilepaskan seperti seutas benang. Dalam sekejap mata, penjara air itu hancur. Rambut pirang Ning Bingxian berkibar, dan sinar cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Dari tubuhnya, fluktuasi mengerikan dalam kultivasinya melonjak. Seperti sejuta gunung berapi yang sedang tidur meletus pada saat yang sama. Kekuatan kaisar. Namun, Wu Qingyao tidak takut sama sekali. Dari tubuhnya, ada juga fluktuasi dasar kultivasi yang mengerikan. Lautan bintang memicu lautan badai, menggulung jutaan gelombang badai. Itu juga kekuatan kaisar semu. Alam kultivasi keduanya hampir sama. Namun, ini adalah dua kaisar semu. Di antara ribuan makhluk abadi, dialah orang yang paling kuat. Siapa sangka akan muncul di wilayah laut terpencil ini. Jika keduanya bertarung, cukup untuk menghancurkan wilayah laut ini sepenuhnya. Di wilayah laut ini, mungkin ada alam abadi Kyushu. Ning Bingxian tidak ingin menyebar ke wilayah abadi 9 provinsi tempat Xianggong berada, dan membuatnya mendapat masalah. Saat itu, Xianggong pasti tidak senang.
Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi ke kejauhan, sambil berbicara dengan dingin. Tempat ini terlalu kecil, kamu dan aku bertukar tempat. Namun, Wu Qingyao tidak memberi Ning Bingxian kesempatan untuk pergi. Tubuhnya tiba-tiba hancur seperti awan asap. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ning Bingxian begitu saja. Pedang abadi di tangannya menusuk keluar, seperti naga aba. Dia bergegas keluar dari jurang, ganas dan kuat. Ning Bingxian menghindar, meskipun pedang ini menusuk peri es yang kosong. Namun, energi pedang yang mengerikan menusuk keluar dari pedang abadi, merobek mulut besar dari laut. Pulau-pulau di kejauhan semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah pedang ini. Wajah Ning Bingxian berubah lebih dingin, menatap Wu Qingyao. Sepertinya ilmu pedangmu sekarang berada di level yang lebih tinggi. Wu Qingyao berbicara, kakak senior, kamu tidak bisa melarikan diri, jadi kembalilah bersamaku. Mata Phoenix Ning Bingxian memancarkan cahaya dingin. Kembalilah dan beritahu orang tua itu, aku tidak bisa kembali. Adik junior, apakah kamu bersedia menjadi kuali orang tua itu, dan kemudian orang tua itu akan mendapatkan buah Tao? Wu Qingyao berkata, tanpa kegembiraan dan tanpa kekhawatiran. Kakak senior, perintah guru tidak dapat dilanggar. Kamu dan aku memiliki prestasi hari ini. Semuanya telah dikultivasikan oleh guru selama bertahun-tahun. Ketika Ning Bingxian mendengar ini, mata Phoenix-nya dingin, ekspresinya marah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Bagus sekali, karena kamu sangat bingung, aku tidak perlu berbelas kasih lagi. Kamu akan mati di tangan orang tua itu cepat atau lambat, jadi mati saja di tangan kakak senior hari ini, dan biarkan orang tua itu menghabiskan waktu lagi untuk mengolah kuali lain. Saat ini, kekuatan Kaisar Semu meledak sepenuhnya. Dunia berubah warna, situasi berubah. Seolah-olah bumi terkoyak hari itu, dan lautan bintang hancur. Di wilayah laut ini, para dewa alam abadi merasakan niat membunuh yang mengerikan. Hati mereka bergetar, apa yang terjadi di wilayah laut ini. Rasanya seperti teror besar akan datang. Pada saat yang sama, Yang Jian, Dewa Erlang diperankan oleh Chen Chang'an. Dia mengikuti 10,000 Miles Trekking Gu, dan berjalan melalui lautan bintang kematian untuk menemukan jejak Ning Bingxian. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Ombak besar bergulung, dan angin menderu, seperti pedang peri, memotong segalanya. Di depan, niat membunuh yang lebih tak berujung melonjak ke depan. Itu membuat Yang Jian, Dewa Erlang, sedikit tak tertahankan, seolah-olah dia akan binasa dalam niat membunuh yang tak berujung ini. Chen Chang'an mengerutkan kening, sungguh napas yang mengerikan, apa yang terjadi di depan. Bab 434, saat Kaisar Zun bertarung, Wu Qingyao kalah. Lautan bintang kematian penuh dengan hawa dingin, dan badai kekuatan mengamuk, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Ning Bingxian dan Wu Qingyao saling berhadapan, masing-masing berdiri di satu sisi dunia. Ning Bingxian mengenakan jubah peri emas, rambut emasnya berkibar, dan aura esnya dilepaskan, membekukan dunia di sekitarnya. Ubah lautan bintang ini menjadi dunia es dan salju. Wu Qingyao ada di sana. Suara pedang di langit dan bumi merdu, dan energi pedang vertikal dan horizontal, menyatu dengan jalan. Lautan bintang memicu gelombang besar. Saya melihat Wu Qingyao berpakaian putih. Ekspresinya tenang, dan matanya seterang matahari, bulan, dan bintang di langit. Rambut peraknya berkibar, tetapi kekuatan di tubuhnya berfluktuasi, menakutkan dan mengejutkan. Kedua orang ini adalah kekuatan tertinggi dari Kaisar Semu.
Prestise Kaisar Semu yang terpancar mengandung niat membunuh yang tak berujung, membuat orang merasa langit dan bumi hancur berantakan. Ning Bingxian sedang menembak. Dia mengangkat tangan gioknya dan menepuknya dengan satu telapak tangan. Ini adalah pukulan dari Kaisar Semu, berubah menjadi tangan besar, menutupi langit dan menutupi matahari, hampir menutupi langit. Niat membunuh tidak terbatas, dan saya memotretnya ke Wu Qingyao. Bahkan Wu Qingyao ini adalah adik perempuannya. Tapi sekali lagi, Ning Bingxian juga memiliki tekad untuk membunuhnya di sini. Adapun Wu Qingyao, dia tampaknya tidak takut, dia hanya melambaikan pedang peri di tangannya, dan mengembangkan dunia kendonya sendiri di sekelilingnya, seolah-olah membuat 9 langit dan 10 tempat menyerah. Dia menebas tangan raksasa yang diambil Ning Bingxian dengan pedangnya. Mereka berdua bertarung, sangat menakutkan, mengubah dunia, dan bahkan kekosongan di sekitarnya bergolak, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Semu, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melihat Ning Bingxian dan Wu Qingyao bertarung. Yang terlihat hanyalah cahaya keemasan yang menyilaukan, yang terus-menerus bertabrakan dengan cahaya putih terang dengan kecepatan yang ekstrim. Setiap kali bertabrakan, tampak seperti ribuan pasukan sedang bertempur bersama, dan kehampaan runtuh bersama dengan emas yang menusuk dan batu-batu yang pecah. Menggulung ribuan ombak, ini lebih seperti 9 bintang surgawi yang jatuh sekaligus. Ini adalah serangan yang tak tertandingi. Perang seperti itu, meruntuhkan segalanya. Wilayah laut di sekitarnya menjadi hampa udara. Sepenuhnya memengaruhi wilayah laut ini. Dengan demikian, alam abadi di wilayah laut ini juga telah mengalami bencana yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Malapetaka alam abadi, yang merupakan penguasa pasang surut, membuat banyak sekali makhluk abadi merasa ngeri dan takut. Meskipun banyak makhluk abadi yang berjauhan, mereka semua meninggal secara tragis setelah pembunuhan yang tak tertandingi itu. Adapun makhluk-makhluk yang tidak menyenangkan di lautan bintang, mereka bahkan lebih ketakutan, melarikan diri dan sekarat. Wu Qingyao menebas dunia dengan satu pedang. Tampaknya membelah langit dan bumi menjadi yin dan yang, membelah kekacauan. Cahaya pedang yang tak tertandingi, tetapi masih dihindari oleh Ning Bingxian. Namun cahaya pedang yang tak tertandingi itu tak tertandingi, menebas sampai ke ujung laut. Itu kebetulan dipotong di sisi negeri dongeng di wilayah laut ini. Kekuatan teroris langsung membagi sisi negeri dongeng itu menjadi dua. Asal-usul negeri dongeng itu hancur. Negeri dongeng itu tenggelam ke lautan bintang. Banyak sekali makhluk abadi yang melarikan diri ketakutan. Ini adalah hal yang mengerikan tentang Kaisar. Di hadapan Kaisar, para makhluk abadi ini rendah hati seperti cacing di bawah kaki mereka. Jika tidak ada belas kasihan, mereka dapat diinjak-injak sampai mati dengan satu kaki. Jika itu adalah laut bintang lainnya, itu akan menjadi untuk Ning Bingxian. Dia tidak peduli berapa banyak domain abadi yang dihancurkan. Tapi itu bukan lautan bintang ini. Karena lautan bintang ini adalah tanah tempat tinggal Xianggong. Oleh karena itu, wajah Ning Bingxian bahkan lebih buruk. Terus seperti ini, cepat atau lambat, itu akan menyebar ke alam abadi Kyushu. Dan Xianggong berada di alam abadi Kyushu. Jika Kyushu Xianyu dihancurkan, suaminya akan sangat marah. Oleh karena itu, pada saat ini, Ning Bingxian, ekspresinya dingin dan tinggi, seperti seorang dewi, menatap semua makhluk. Di tubuhnya, ada lebih banyak keagungan dan keagungan, mengguncang seluruh wilayah laut. Itu membuat semua orang merasa menggigil di jiwa mereka, dan membuat semua makhluk abadi merasa dingin sampai ke inti. Melihat ekspresi Ning Bingxian seperti ini, ekspresi Wu Qingyao menjadi serius.
Aku tahu adikku mulai serius. Wu Qingyao menggunakan teknik rahasia yang kuat. Mengubah 1 menjadi 10. Ning Bingxian dikelilingi oleh kelompok itu. Tidak ada gunanya. Ning Bingxian berkata dengan dingin, dia menembak lagi, dan bergegas mengepung klon Wu Qingyao. Tak tertahankan, Wu Qingyao benar-benar rentan di depan Ning Bingxian dengan avatar 1 hingga 10 itu. Bahkan lebih mustahil untuk menghentikan Ning Bingxian. Ning Bingxian mengambil setiap langkah. Semua menghancurkan kehampaan, tak terkalahkan. Itu memberi orang perasaan santai. Langsung hancurkan klon-klon itu, lalu hancurkan mereka. Kekuatannya tampaknya benar-benar terungkap saat ini. Wu Qingyao menembak. Pedangnya seperti pelangi panjang, berubah menjadi lautan energi pedang di depan matanya, melonjak. Membunuh Ning Bingxian. Ning Bingxian berbicara dengan dingin. Adik perempuan, kamu masih memiliki banyak celah denganku sebelumnya, itu tidak berguna. Dia acuh tak acuh, menutupi langit dengan 1 tangan. Sebuah tamparan menamparkan potongan pedang Qi Wang yang itu hingga berkeping-keping dan runtuh. Gelombang yang mengejutkan, sangat mengerikan. Ekspresi Wu Qingyao menjadi lebih serius. Kakak perempuan, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Ning Bingxian tidak menjawabnya. Di belakangnya, sepasang sayap peri emas besar lahir, dan cahaya keemasan itu menyilaukan, seolah-olah dituangkan dari emas. Dengan sepasang sayap peri emas ini berkibar, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Setiap cahaya keemasan itu sangat ganas, seperti pedang peri, untuk menghancurkan segalanya. Dia melesat ke arah Wu Qingyao. Untuk sementara waktu, tekanan Wu Qingyao meningkat pesat. Pertarungan antara Kaisar Semu ini. Wu Qingyao yang sepenuhnya dikuasai oleh Ning Bingxian benar-benar ditekan. Di tubuh Wu Qingyao, pakaian putihnya terpotong oleh cahaya keemasan yang ganas, dia telah menderita banyak luka, dan wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba, Ning Bingxian mulai lagi, dan niat membunuhnya tak terbatas. Sepasang sayap peri emas di belakangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan. Kecepatannya sangat tinggi, hampir berubah menjadi cahaya keemasan. Dalam sekejap, terburu-buru di depan Wu Qingyao. Kekuatan yang tak tertahankan meledakkan Wu Qingyao. Wu Qingyao tahu bahwa dia bukan lawan. Teruslah bertarung, jangan katakan bahwa kamu ingin menangkap Ning Bingxian kembali. Aku takut aku akan mati di tangan Ning Bingxian. Jadi, dia membuat keputusan segera, akan pergi untuk saat ini. Tetapi Ning Bingxian tidak akan memberi Wu Qingyao kesempatan ini. Dia berubah menjadi benang emas lagi. Langsung menghalangi mundurnya Wu Qingyao, dan berkata dengan dingin. Adik perempuan, kamu tidak ingin membawaku kembali, mengapa kamu pergi lagi? Aku melihat tubuh Ning Bingxian, cahaya keemasan seperti pelangi, berlari menembus langit, berubah menjadi burung emas, melayang di dunia. Burung emas itu seperti pembunuh yang tak tertandingi, terus-menerus menyerang Wu Qi. Qingyao, Wu Qingyao mengayunkan pedang abadi, dan cahaya pedang itu tak terhitung banyaknya, membunuh burung emas yang menukik masuk. Ning Bingxian hanya melihat semua ini dengan acuh tak acuh, melihat tubuh Wu Qingyao, lukanya menjadi lebih serius, dia bergumam. Adik perempuan, jangan salahkan aku melakukannya untuk kebaikanmu juga. Bab 435, 9 Janin Suci, lihatlah wajah Xianggong. Dengan Ning Bingxian yang bertarung serius melawan Wu Qingyao. Meskipun keduanya berada di ranah kuasi kaisar. Namun, masih ada celah besar antara Wu Qingyao dan Ning Bingxian. Sepanjang waktu, semua menyembunyikan kekuatan mereka. Jadi, ketika Ning Bingxian bertarung serius dengannya, bagaimana Wu Qingyao bisa melawan? Pada akhirnya,
Wu Qingyao dikalahkan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Jalan kembali diblokir sepenuhnya oleh Ning Bingxian. Dapeng menjerit, dan Wu Qingyao dikelilingi oleh Jin Peng yang tak terhitung jumlahnya. Melihat tubuh Wu Qingyao lagi, ada banyak bekas luka, dan pakaian putihnya telah diwarnai dengan darah. Wajah Wu Qingyao pucat, dadanya naik turun, dan dia terengah-engah. Sekarang, di lautan bintang, angin dan ombak tenang, dan dunia damai. Tidak ada hawa dingin yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Untungnya, hanya satu sisi negeri dongeng yang hancur. Wilayah abadi 9 provinsi belum terpengaruh oleh kekuatan tempur untuk saat ini. Ning Bingxian menghela napas lega. Kemudian, dia berbicara dengan dingin dan menanyai Wu Qingyao. Adik perempuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau memilihku, atau terus dengan bodohnya memilih lelaki tua itu? Di tubuh Ning Bingxian, niat membunuh sangat kuat. Tidak diragukan lagi. Jika Wu Qingyao masih memilih lelaki tua itu tanpa penyesalan, Ning Bingxian pasti akan membunuhnya. Wu Qingyao sama sekali tidak takut hidup dan mati. Dia membuka mulutnya. Adik perempuan, aku mengandung 9 nyawa dan memiliki 9 nyawa. Setiap kali aku bereinkarnasi setelah kematian, kekuatanku akan meningkat pesat. Ketika aku bertarung lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu, dan aku pasti akan membawamu kembali untuk menemui guru. Mata Wu Qingyao sedingin es, seolah-olah dia membenci besi yang bukan baja. Dimengerti. Pada saat yang sama, Chen Chang'an, yang datang dengan 10,000 mile striker Gu, juga muncul di laut yang tenang ini tempat perang telah berakhir. Dia melihat di kedalaman laut, ada hantu Jin Peng yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, dan masih ada fluktuasi mengerikan yang meresap dari sana. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Itu di sana. Dia menggunakan mantra supernatural Erlang Shen yang Jian, Vertical Golden Light, dan pergi ke kedalaman laut. Segera, Chen Chang'an datang ke kedalaman laut. Setelah datang ke kedalaman laut, dia melihat Ning Bingxian dengan wajah dingin dan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Peri es saat ini, dia memiliki temperamen yang dingin, dengan semacam sikap seperti ratu yang memandang rendah dunia. Dia berdiri tinggi di atas, menanyai seorang wanita berpakaian putih. Melihat Ning Bingxian seperti ini, Chen Chang'an terkejut. Apakah ini tubuh Ning Bingxian? Temperamen ini benar-benar berbeda dari yang ada di alam tak terkalahkan. Itu membuat Chen Chang'an merasa benar-benar tidak nyata. Untuk mengatakan bahwa Ning Bingxian yang saya lihat sekarang adalah Ratu Gunung Es dengan temperamen yang dingin dan kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Kemudian Ning Bingxian yang terlihat di alam tak terkalahkan jelas merupakan gadis yang sakit neurotik. Dia begitu kuat, tetapi dia harus begitu malu dan tidak tahu malu di depannya. Chen Chang'an tidak mengerti, dan pada saat yang sama penasaran. Yang mana Ning Bingxian yang sebenarnya? Ketika Chen Chang'an muncul di wilayah laut ini dan melihat Ning Bingxian dan Wu Qingyao. Dua wanita yang juga dibudidayakan untuk menjadi menakutkan itu langsung ditemukan. Ning Bingxian bertemu Yang Jian, Dewa Erlang. Sedikit terkejut. Namun, saat ini, hatinya adalah miliknya, dan hatinya seperti es. Dan dia tidak memiliki masalah dengan Dewa Erlang yang Jian ini. Hanya sedikit penasaran. Erlang, bla bla bla, mengapa Dewa Erlang ada di sini? Namun, dia masih memiliki wajah dingin dan berkata kepada Wu Qingyao, adik perempuan, karena kamu terobsesi, aku tidak perlu berbelas kasih kepadamu lagi. Chen Chang'an terkejut ketika mendengar ini. Wanita berbaju putih itu sebenarnya adalah adik perempuan Ning Bingxian. Lalu mengapa keduanya bertarung? Tepat ketika Chen Chang'an bingung. Ning Bingxian telah memulai.
Kekuatan Kaisar Semu menyapu semua arah dan melakukan pembunuhan paling kejam terhadap Wu Qingyao. Wu Qingyao melawan dengan sekuat tenaga. Masih tidak berguna. Dia meninggal secara tragis di tangan Ning Bingxian. Lalu, hanya ada cahaya putih yang tidak menembus langit dan bumi. Ning Bingxian menyaksikan cahaya putih itu menghilang dengan acuh tak acuh, merasa sedikit kesal dan tertekan di dalam hatinya. Nine Names Holy Fetus milik Junior Sister terlalu menantang surga. Tidak lama lagi dia akan kembali, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk dihadapi. Jika Anda ingin membunuh, itu tidak akan semudah saat ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecuali Anda kembali ke istana surgawi abadi. Kalau begitu, Wu Qingyao tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia tidak mencintai dan menyayangi suaminya. Bagaimana dia bisa meninggalkan wilayah laut ini dan kembali ke istana surgawi abadi? Matanya dingin, berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terbatas, dan dia bergumam. Tuan Buddha, dasar orang tua sialan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti cepat atau lambat. Namun hati Ning Bingxian juga sangat berat. Orang tua itu hanya memiliki sebagian dari tubuh iblisnya saat ini, dan dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, kecuali dia melangkah ke ranah Kaisar Abadi. Kalau tidak ada cara untuk membunuhnya. Dan begitu dia menunggu hari ketika tubuh iblisnya dibentuk kembali dan dikembalikan ke kesempurnaan. Aku takut. Bahkan jika dia melangkah ke ranah Kaisar Abadi, mustahil untuk membunuhnya. Pikirnya di sini. Dalam hati Ning Bingxian, jejak keputusasaan pasti muncul. Namun segera, matanya yang dingin sangat tegas. Aku pasti akan membunuhnya sebelum tubuh iblisnya tidak dapat dibentuk kembali dan dipulihkan. Sisi lain, Chen Chang'an masih bertanya-tanya mengapa Ning Bingxian dan Wu Qingyao jelas-jelas saudara perempuan dan perempuan, mengapa mereka bertarung. Saat berikutnya, Ning Bingxian dengan kejam membunuh Wu Qingyao. Wanita yang sangat menakjubkan dan cantik, kamu benar-benar membunuhnya seperti ini. Apakah Anda bertanya kepada saya? Chen Chang'an patah hati dan benar-benar hancur. Chen Chang'an menghela nafas. Ning Bingxian ini, yang bahkan membunuh adik perempuannya sendiri, benar-benar berdarah dingin dan kejam. Tentu saja, Chen Chang'an, yang awalnya datang untuk menghancurkan bunga-bunga, melihat keganasan Ning Bingxian, dan tidak berniat untuk menghancurkan bunga-bunga itu lagi. Dia hendak melarikan diri. Kartu bermain mitologi yang dia gunakan, meskipun Yang Jian, Dewa Erlang, memiliki kultivasi orang suci abadi tingkat 6, dia juga memiliki banyak kartu truf lain yang diambil dari peti harta karun ikan asin. Tetapi ketika menghadapi Ningbing Immortal ini, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya. Pria ini terlalu kuat, itu tidak dapat diukur oleh orang-orang suci keabadian sama sekali. Kasihan. Chen Chang'an ditemukan oleh Ning Bingxian sejak lama. Dia ingin menyelinap. Bagaimana dia bisa menyelinap? Dingin sekali dan membeku sejauh ribuan mil. Wilayah laut ini telah menjadi lautan es dan salju. Ning Bingxian muncul di depannya. Rumput ditemukan. Temperamen Ning Bingxian dingin, dan ada perasaan berada ribuan mil jauhnya. Chen Chang'an menggigil. Tolong, bukankah kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menemukan Erlang? Bagaimana kamu bertemu Jiro? Sangat keren. Wanita, kamu tidak benar. Kamu benar-benar mengkhianati Erlang kesayanganmu demi kapten yang tampan dan tampan. Ning Bingxian menatap Chen Chang'an, matanya acuh tak acuh. Dewa Erlang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kudengar kau mencariku. Ning Bingxian mengangguk dan menjawab. Ya, kau menghancurkan klon Ben Gong. Ben Gong sangat menyukaimu sebelumnya,
jadi aku datang untuk menemuimu secara langsung. Tetapi sekarang, Ben Gong tidak punya perasaan padamu. Oh, bajingan. Kemudian, Ning Bingxian tiba-tiba tersenyum lagi, tidak terlalu dingin. Shen Erlang, kau adalah orang di sisi Xianggong. Demi wajah Xianggong, aku tidak akan membunuhmu, kau bisa pergi.